Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi hum min tabi'il qadim. Amma ba'du, ma'asyiral muslimat wal mu'minat rahimakumullah, wa bil khusus pimpinan Majelis Taklim Masjid Istiqomah Al-Mukarramah Ustazah Dr. Anda Haja Ida Farida beserta segenap panitia pejuang-pejuang Majelis Taklim, MC yang mengatur acara, ketua-ketua taklim beserta rombongan, ibu-ibu salihah calon ahli syurga yang semuanya dalam berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tadi sudah seuzon aja Bu, bersangka buruk. Jangan-jangan saya datang cuma 2 orang kali. Saya pikir yang datang cuma panitia doang. Karena saya baru rapi ceramah di Citayam, perjalanan jauh macet total. Jadi sampai di rumah pas waktu zuhur, nggak sibuk-sibuk lagi, langsung berangkat kemari. Terus terang aja belum makan nih 4-4 ini Bu. Karena di sana tadi memang disuruh makan rapi, saya nggak siap, saya bilang mau langsung pulang karena sore ada acara 2. Tapi dengan izin Allah macetnya 1,5 jam. Akhirnya sampai di rumah sholat zuhur langsung berangkat. Karena terbayang ada 2 pengajian yang harus saya selesaikan. Kemudian ada 1 acara lagi. Insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Ibu, sebelum kita sampaikan tausiah pelajaran hari ini, kita baca dulu ya Bu sebuah zikir. Zikir yang pertama tentu saja buat Jakarta yang hari Rabu besok mau pemilihan gubernur. Kita sebagai warga Jakarta mendoakan semoga berjalan lancar, pemilu calon gubernur dan wakil gubernur sukses tanpa ada halangan, masyarakat tenang. Terserah Allah yang menentukan siapa gubernur yang paling pantas dan paling wajar. Sebagai warga negara Jakarta udah berusaha maksimal, adapun hasilnya hanya Allah yang tahu. Tapi Allah selalu memberikan hasil sesuai dengan usaha umat. Itulah sebabnya kita baca doa bersama-sama. Yang kedua, kita doakan semoga negara kita Indonesia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sedang tidak baik-baik saja, banyak masalah. Mudah-mudahan dengan doa ibu-ibu salihah, Allah jadikan negara kita negara yang aman, damai, baik, dan anak-anak kita 5 tahun ke depan lebih baik lagi nasibnya. Amin ya rabbal alamin. Baca ayat kursi 1 kali, baca doa tolak balak 3 kali. Ya Bu ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. طلق طلق. بسم الله اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء
وشماتة الأعداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. Fatihah kita baca, niatkan masing-masing buat orang-orang terdekatnya, terutama ayah bunda yang udah pada almarhumah, keluarga besar kita, sebut masing-masing. Mudah-mudahan di penghujung bulan Jumadil Awwal, orang-orang tua kita, kecintaan kita, orang yang banyak berjasa kepada kita, mereka kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Wabil khusus ibunda siapa namanya? Ustazah Ibunda Haja Mamlah Haja Alwi ya Bu, beliau adalah pengurus panitia di sini. Doakan juga guru kita, orang tua kita, almarhumah Ustazah Haja Halimah, almarhumah Ustazah Haja Fatimah, almarhumah Ustazah Hajah Mamah, Ustazah Haja Muhimah. Jangan lupa ibu-ibu, guru-guru kita Ustazah Haja Nazwa. Beliau-beliaulah orang-orang yang pada berjuang membina di Majlis Taklim dari awal. Ustazah Haja Fatimah, wabil khusus almarhumah Ustazah Profesor Dr. Haja Tuti Alawiyah, almarhumah Ustazah Haja Dr. Suyani Thohir. Ibu sebut yang orang tuanya masing-masing, biar kita berkah, ingat selalu kebaikan orang tua kita, dan beliau di alam barzah merasa terangkat derajatnya, diampuni dosanya karena baiknya ibu-ibu anak-anaknya mendoakan. Terutama Fatihah kita niatkan buat negara kita tercinta Indonesia menjadi negara bahagiatun thayyibatun warahmun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim wa lana al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين آمين 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 يا Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita baca satu hadis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun idza hadatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu apa kabar, semua sehat? Alhamdulillah. Insyaallah panjang umur, sehat badan, murah rezeki, dapat mengisi waktu dengan sebaik-baiknya. Saya tidak menyangka kalau hari ini penuh jamaah di masjid kita. Luar biasa ya Bu ya.
Semangat ibu-ibu, sampai ibu-ibu kehujanan masih sampai di masjid. Ini pertanda memang Allah memberikan hidayah luar biasa. Karena ibu-ibu ini semuanya orang yang punya nama. Mudah-mudahan nama ibu sudah dicatat oleh Allah sebagai calon ahli surga. Keluarga kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah limpahkan rezeki yang halal, yang banyak, yang melimpah, yang barokah, niatkan untuk ibadah. Dan Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Andai suatu saat entah kapan kita tidak tahu urusan Allah, kita meninggal dunia mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu maklum saja, kalau udah umur 70 tahun jangan masih lama lagi di dunia. Ibu, betul apa tidak? Iya, saya udah 70 tahun, gak mungkin 30 tahun lagi. Kalau 100 tahun udah gak kuat, udah kagak nikmat. Kita harus menyadari bahwa kalau umur kita udah mulai 70, tidak berapa lama lagi. Mudah-mudahan masih 4 tahun, masih 5 tahun ya. Apalagi ibu masih muda-muda, masih lama bu. Siapa yang bilang? Emang muda belakangan, tua duluan, belum tentu ibu-ibu. Neneknya masih hidup, cucunya yang ganteng meninggal duluan. Itu semuanya urusan Allah Subhanahu. Tapi kita minta sama Allah, Allahumma tawil umurana ya Allah bi ta'atillah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dan memohon kepadamu, panjangkan umur kami, tapi panjangnya dalam taat ibadah. Ibu-ibu ini umurnya panjang, orangnya pada ibadah. Masya Allah bu, pergi ngaji kehujanan, pahalanya double, pahalanya melimpah. Coba kalau gini hari kagak ngaji, hujan begini di rumah ngapain? Pakai baju gombrong, rambut beriamu banang, tiduran. Dikira banyak, merengut aja. Di sini baca yasin, baca tahlil, baca doa, sodakoh. Mau ibu dapat ilmu, pulang dari sini 3.000 pahala udah kita dapat. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik nanti di yaumil kiamah dan dia meninggal dunia tidak tobat kepada Allah, orang tersebut ditempatkan di kerak-keraknya api neraka. Na'udzubillah. Maka ibu-ibu, kita mohon di hari tua kita ini ibu menjadi orang yang ikhlas, orang yang jujur, orang yang amanah, jauhkan daripada sifat munafik. Waktu Nabi menerangkan ayat itu, maka sahabat bertanya, wahai baginda Rasul, siapa sih yang disebut orang munafik? Apa tanda-tanda orang munafik? Nabi jawab, kemudian dihitungkan dijadikan hadis. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jangan sampai jadi orang munafik. Kalau sampai meninggal dunia tidak bertobat, Allah tempatkan di lembahnya kerak api neraka. Maka sahabat bertanya, apa tanda-tandanya orang munafik, ciri-cirinya? Idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong bohong melulu. Bu, ibu pernah bohong? Ibu suka bohong? Bohongin apaan? Kita jangan suci. Namanya manusia biasa ada aja. Betul nggak bu? Tapi ada bohong yang boleh, ada bohong yang tidak boleh. Ya bu ya. Bohong yang boleh bagaimana bu? Masya Allah bu, kita manusia-manusia yang dapat hidayah dari Allah, kalau ditanya ibu mau pergi kemana, mau ngaji, itu nggak bohong, benar. Ibu mau pergi ngaji apa siapa? Di Masjid Istiqomah, gurunya Ustazah Ida Farida, ketuanya, gurunya ada 4 A, B, C, D, kita sebut namanya. Itu nggak bohong.
Tapi ketika ditanya, ibu kalau ngaji ngamalnya berapa? Mulai enggak, ya 100.000. Mulai bohong, padahal ngamalnya cuma 10.000. Itu pun bukan bohong yang nggak boleh, bukan bohong yang boleh. Jangan sampai kita berbohong. Betul apa tidak, Bu? Suami nanya, mama punya duit nggak, mah? Pak, seperak kagak punya. Kan kemarin papa kasih udah 1 juta, habis pak, emang papa kagak tahu kebutuhannya banyak. Kalau di kantong ibu masih ada 600.000. Bohong itu Masya Allah, Bu, ciri-cirinya sangat untuk kita ketahui. Jangan sampai kita berbohong hanya untuk kepentingan duniawi. Insya Allah kita dibimbing oleh Allah ngomong apa adanya. Kita aja ibu sehat, alhamdulillah. Gimana keluarga? Berkah. Anak cucu mantu berkah, baik-baik semuanya. Suami gimana suami? Oh soleh banget, cakep tuh Bu. Nggak jadi beban. Ibu gimana keluarga? Boro-boro, lumayan. Gue nih punya keluarga, laki kagak bener, anak mantu kagak bener, Masya Allah. Hati-hati kita bawa omongan. Kenapa? Mulut kita tiap ngomong jadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bu, kita ngomong apa adanya, yang enak, nggak jadi beban. Betul nggak Bu? Jangan sampai kita ngomong untuk orang percaya dibagus-bagusin. Tidak memuji berlebih-lebihan, tidak berdusta sampai jatuh harga anak cucu kita. Kita ngomong apa adanya. Alhamdulillah. Ini ilmu buat kita. Paham Bu? Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Tanda-tanda orang munafik kalau janji dia ingkari. Makanya dalam Islam ada kode etik yang sangat mulia. Kalau kita punya janji sebut apa? Insya Allah. Jangan mendahului Allah. Ketetapan semua dalam hidup ini ada pada Allah. Maka kita bilang insya Allah. Lega hati kita, tenang hati kita. Kalau kita tidak bisa kerjakan itu janji kita, emang kita tidak dikehendaki oleh Allah. Contoh, bagi besok saya ngawinin datang ya. Insya Allah saya datang sama anak saya di gedung datang. Itu sebabnya kita Bu, alhamdulillah. Kalau kita janji sama orang, kita bilang insya Allah, lalu kita tepati sesuai dengan janji kita, supaya kita jangan mendapatkan julukan orang munafik. Na'udzubillah min. Yang ketiga, ini Bu penting banget. Apa kata Nabi Bu? Yang pertama, apabila berkata selalu bohong. Kedua, apabila berjanji selalu dusta. Wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanat dia selalu berkhianat. Masya Allah, hati-hati. Kita dikasih amanat anak 4, jangan khianat sama Allah. Anak kita 4-4-nya kita ajarkan akidah syariah. Anak kita ajarkan untuk berakhlak yang baik. Sampai kita doakan anak-anak kita, Masya Allah. Itu amanah dari Allah. Allah kasih rezeki berkah, alhamdulillah. Suami kerjaannya bagus, anak 7 kerjaannya bagus. Maka insya Allah ibu sekalian kita amanah. Karena hal rezeki yang Allah kasih bukan hanya untuk makanan dan perhiasan. Di situ ada diwajibkan sedekah, infak, zakat. Kalau udah cukup nisabnya, cukup haulnya, maka harta yang Allah berikan udah wajib zakat. Ya, itu aja Bu, satu surah yang sangat ringan dan pendek. Insya Allah dapat Ibu ambil kesimpulannya. Dan satu ayat hadis tentang tanda-tanda orang munafik. Mudah-mudahan kita jauh daripada sifat munafik, biar kita selamat dunia dan akhirat. Saya buka ruang pertanyaan, barang 1-2 orang. Siapa yang ingin bertanya dipersilakan. Saudara, bohong yang dibolehkan yang gimana? Nah, ini pertanyaannya cakep nih. Ada nggak bohong yang dibolehkan? Pada umumnya bohong tidak boleh. Tapi pertanyaannya cakep banget. Ada nggak bohong yang dibolehkan? Ada nggak?
Masya Allah ibu-ibu. Ini yang Nabi ditanya oleh sahabat. Wahai baginda Rasul, karena pada saat itu berhadapan orang kafir, orang munafik, orang musyrik di Mekah, di Madinah. Apakah saya harus jujur selalu menjawab pertanyaan orang? Nggak boleh bohong. Kata Nabi, ada bohong yang menyelamatkan, boleh. Tapi jangan bohong itu dibiasakan selalu, kecuali yang membawa hikmah. Contoh Bu, ada orang datang ke rumah ibu mau nagih utang. Yang utang bukan kita, suami kita. Paham Bu? Karena suami kita bayar utangnya santai, bermalas-malasan, akhirnya orang yang kita datang ke rumah kita mau bayar utang, kemudian ibu sekalian serius, udah bawa golok. Utangnya berapa Bu? 500 juta. Bukan di bank utangnya waktu itu nggak ada utang di bank. Jadi janji nggak pada bayar. Tiba-tiba suami ada di rumah, datang tamu algojo 3 orang. Laki lu mana? Ibu tahu gerakannya, sifatnya orang ini, dan ibu juga udah tahu orang ini betul-betul akan membawa celaka buat suami. Kata ibu jawab, maaf Pak, suami saya lagi nginep di rumah anaknya di Amerika. Ya Allah Bu. Kalau ibu bilang ada tuh suami saya di dalam, langsung digorok tuh leher. Karena ditanya udah berkali kagak mau bayar dan memang belum ada. Dia bisnisnya rugi berat. Bohong di situ untuk menyelamatkan satu nyawa tidak dilarang. Tapi jangan selalu berbohong walaupun seperti itu. Dalam kondisi ad-darurah, kata kitab fiqih, ad-darurah tubihul mahzurah. Jadi kita dalam darurat masih diperbolehkan untuk berkata hal yang bisa menyelamatkan. Tapi jangan selalu bohong. Bu, suami ibu ada nggak? Demi Allah kagak ada. Kenapa yang nanya janda? Kita tahu ada hal lain di belakang, kita paham, cuman kita pura-pura. Demi Allah laki gua kagak ada, ngapain lu datang kemari? Itu juga Bu, bohong yang ada takdir lain. Jadi mudah-mudahan Bu kita terlepas dari sifat bohong ya Bu ya. Kecuali tadi pertanyaannya darurat yang parah. Ada satu lagi yang lain berdua karena pertanyaan. Betul yang mau. Wah udah pintar semua. Bu, Ibu, kalau Ibu nggak bertanya, saya bertanya boleh nggak? Ketika Ibu pergi ke luar negeri, kemana keluar negerinya? Uni Soviet, negara kafir. Ibu pergi ke sana pakai jilbab rapi seperti biasa. Pas Ibu masuk imigrasi ditanya dengan bahasa Inggris, diterjemahkan oleh asistennya. Ayul muslim, ayul muslimah. Bahasa Inggris. Apakah kamu seorang muslimah? Iza muslimah, no here. Apabila kamu seorang muslimah, enggak boleh masuk ke sini. Buka kerudunganmu, buka semuanya. Misal, Ibu jawabnya apa tuh? Kalau kita bilang kita orang muslimah, kita nggak boleh masuk. Ya, kalau kita mau masuk juga mau dipotong leher kita, karena mereka benci banget sama muslimah. Kata Ibu, ana musyrik, ana kafir. Boleh nggak Bu? Kagak boleh. Kalau bohong dalam urusan akidah, agama nggak boleh. Kalau takutnya nggak boleh masuk ke Soviet, sedangkan kita punya usaha di situ, maka kita ngaku ayam non muslim, masya Allah, ayam kafir, masya Allah, itu sangat dilarang oleh agama.
tetap ada muslim, betul nggak Bu? Nah kalau dia mau berbuat jahat sama muslimah, nggak boleh dia berbuat jahat. Kenapa? Apa kesalahan kita? Apa penyusahan dia? Nggak ada. Maka alhamdulillah ibu-ibu kagak ke Uni Soviet. Ibu kalau punya duit 50 juta ke Mekah aja udah, ke Madinah aja udah, umroh dengan nikmat, betul nggak Bu? Masya Allah, enak benar Bu. Begitu sampai di Jeddah, kita masuk di airport, kita udah siap, Masya Allah, mau masuk ke Mekah langsung, udah mandi ihram, udah pakai pakaian ihram, langsung kita ambil mikot dari Jeddah. Masya Allah, nawaitul umrata wa ahramtu biha sunnatanillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Diperiksa semua Bu di tempat pemeriksaan paspor segala macam, keluar bawa barang kita, masuk ke hotel, rapikan pakaian ihram kita, ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul, tapi satu umroh. Masuk ke hotel, Masya Allah nikmat. Tuh deh Bu, gak usah udah ke Uni Soviet, ke Mekah aja dah. Ke Mekah juga kudu punya duit. Iya. Ke Mekah juga kudu rapi auratnya. Ke Mekah juga niatnya ibadah. Insya Allah. Nah, 2 pertanyaan dari ibu dan dari jamaah, semoga bermanfaat ya. Itu saja dari saya, mohon maaf lahir batin. Kita semuanya selalu dalam ridha Allah. Insya Allah kita dalam sehat walafiat. Terima kasih. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.